salam dan bahagia. Bersama saya, Hotma Sinarjandi Damanik, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, Budaya Positif, tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Ernawati Setio Nugraheni dan pengajar praktik Ibu Lasmaria Manik. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi berbeda dengan program disiplin lainnya. Nah, berikut ini ciri-ciri restitusi. Segitiga restitusi dalam penerapannya memiliki 3 tahapan atau 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang sering terjadi di sekolah. Kasus yang pertama, terlambat datang ke sekolah. Rian, murid kelas 11, datang ke sekolah pada jam 7.25 WIB. Sementara bel sekolah itu adalah 7.15. Jadi Rian terlambat 10 menit. Ternyata dia terlambat bangun pagi akibat terlalu asik bermain game saat malam di rumah. Rian, tahu nggak kenapa Bapak panggil kemari? Tahu Pak, saya terlambat datang ke sekolah Pak. Baik, Rian tahu tidak terlambat datang ke sekolah itu perbuatan salah atau tidak? Tahu Pak. Baiklah, semua orang pasti pernah berbuat salah, jadi nggak apa-apa. Nah sekarang di sini Bapak bukan mau mencari apa kesalahan ya, tapi di sini Bapak ingin kita bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, sekarang Bapak tanya, bersediakah Rian untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Pak. Baik, tapi Bapak ingin tahu, tentu Rian punya alasan mengapa berbuat demikian. Bisa kamu ceritakan? Bisa Pak. Tadi malam saya kasihkan bermain game Pak. Saya jadi kelemahan tidur. Jadi saya terlambat bangun pagi untuk berangkat ke sekolah Pak. Oh iya, Bapak tahu bermain game itu asik, kan? Ya Pak. Nah, jadi Bapak juga pernah bermain game. Tapi Rian, kita harus tahu waktu. Nah, kira-kira Rian masih ingat nggak keyakinan kelas yang dulu kita sepakati? Ingat Pak, menghargai orang lain, datang ke sekolah tepat waktu Pak. Baik, jadi ternyata Rian masih ingat keyakinan kelas yang kita buat, kan begitu? Nah, jadi tentu menghargai orang lain itu penting, ya. Datang ke sekolah tepat waktu itu juga penting, karena itu adalah keyakinan kelas yang kita buat untuk kelas kita lebih baik, kan begitu? Nah, sekarang untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal agar tidak terlambat bangun pagi untuk berangkat ke sekolah Pak. Nah, ada yang bisa Rian tambahkan? Memasang alarm Pak. Baik, bagus. Jadi mulai kapan
kira-kira Rian bisa lakukan itu? Malam ini Pak. Baik, jadi bagus. Jadi mulai nanti malam Rian akan pasang alarm untuk bangun tidur dan tidurnya lebih awal agar tidak telat bangun, kan begitu? Ya. Baiklah, jadi mudah-mudahan Rian dapat lebih baik lagi dan lebih giat untuk belajar ya. Baik, sekarang kamu bisa masuk ke dalam kelas untuk belajar ya. Terima kasih Pak. Kasus kedua, mencontek saat ujian. Pada saat berlangsung penilaian tengah semester, seorang murid anak kelas 10 ketahuan mencontek dan bekerja sama dengan temannya. Guru yang mengawasi ujian tersebut memberitahukan permasalahan ini kepada saya. Ternyata murid tersebut tidak belajar mempersiapkan dirinya untuk ujian. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan masuk ya sih. Silakan duduk. Ya sih. Tadi Bapak menerima laporan dari Ibu Ayu. Tadi saat ujian, Ibu Ayu yang mengawas ruang ujiannya. Laporan dari Ibu Ayu, Yesi ternyata contek. Iya, Pak. Dan juga bekerjasama dengan teman yang lain. Benar ya sih. Saya tahu, Pak, saya salah. Baik, Bapak yakin semua orang punya kesalahan apa-apa. Tapi di sini Bapak tidak mencari kesalahan, ya. Tapi Bapak ingin kita bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, bersedia kamu menyelesaikan permasalahan ini? Iya, Pak, saya bersedia. Tapi Bapak ingin tahu Yesi punya alasan apa melakukan itu? Saya ingin sekali, Pak, mendapatkan nilai lebih bagus dan lebih teratas dari teman-teman saya. Tapi tadi malam saya nggak belajar, Pak. Saya kasihkan ke bermain game sampai larut malam dan lupa untuk hari ujian, Pak. Bapak tahu semua murid ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya. Kamu juga ingin punya teman, itu tidak salah, ya. Nah, seperti Bapak ingin ada batasannya, ya. Bermain game itu kan mengasihkan ya. Ya, Bapak tahu itu. Nah, jadi tidak apa-apa. Nah, oke, kalau begitu kita ingin bicara tentang keyakinan kelas. Nah, kira-kira Yesi masih ingat enggak keyakinan kelas yang dulu kita sepakati? Iya, Pak, saya masih ingat. Nah, kalau gitu kira-kira keyakinan kelas apa yang Yesi tidak indahkan? Saya tidak melakukan perbuatan yang jujur, Pak, dengan membohongi diri saya sendiri dan lupa untuk belajar dengan tekun, Pak. Nah, benar. Jadi keyakinan kelas kita harus jujur, kan begitu? Iya, Pak. Nah, sekarang kira-kira Yesi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan lebih giat belajar, Pak, dan tahu batasan untuk bermain game dan tidak membohongi diri sendiri atau buat curang, Pak. Iya, Bapak yakin Yesi mampu melakukan itu, ya. Yesi harus bertanggung jawab, mandiri untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Kira-kira mulai kapan Yesi bisa lakukan itu? Saya akan melakukannya mulai sekarang, Pak. Baik, terima kasih. Jadi mulai sekarang Yesi lebih giat lagi belajar, ya, lebih mampu untuk mengatur waktunya. Bapak yakin dengan begitu Yesi nanti punya masa depan yang bagus, ya. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan Yesi lebih
semangat untuk belajar, lebih mengutamakan kejujuran, ya, daripada berbuat curang walaupun keinginannya ingin mendapatkan nilai yang bagus kan itu ya. Oke, nah sekarang Yesi boleh masuk ke ruangan di kelas untuk melanjutkan ujian pada mata pelajaran yang lain, ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Misi, Pak. Ya. Saya tadi dipanggil Pak Haji Damanik karena berbuat kesalahan. Saya tidak dimarahi, melainkan saya diberi arahan bimbingan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Haji Damanik. Saya Yesi Cahaya Seragi. Saya tadi dipanggil Bapak HSJ Damanik karena saya berbuat kesalahan. Tetapi Bapak itu tidak memarahi saya, melainkan dia bersedia untuk membimbing saya untuk lebih baik lagi dalam hal belajar. Saya sangat senang dengan hal itu. Terima kasih Pak HSJ Damanik sudah bersedia membimbing saya.